puji Tuhan. Salam Irene, salam Hyper Grace, salam Yesus Tuhan. Ya, kita siapkan pikiran kita, perhatikan kebenaran firman Tuhan. Ya, hari ini kita akan belajar tentang limited atonement. Kira-kira artinya apa itu Pak? Limited atonement. Atonement itu penebusan terbatas. Ya, penebusan terbatas. Atonement. Penebusan terbatas. Dan ini menjadi polemik di dunia teologi. Ya. Ada orang yang setuju dan kebanyakan tidak setuju. Penebusan yang terbatas. Sekarang kita mau tanya dulu ya. Apakah Yesus, ini jawab secara akal sehat ya. Apakah Yesus menebus semua manusia di jagat raya ini tanpa kecuali? Tidak. Bagaimana hari? Apakah Yesus menebus semua manusia berdosa tanpa kecuali? Tidak. Nah. Berarti kebalikannya. Kalau tidak menebus tanpa kecuali berarti menebus dengan terbatas. Ya. Alasannya apa? Karena mereka bertumpu pada karena begitu besar kasih Theos akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa, tolong baca dulu ini ayat supaya kita tahu ya. Kita coba bertumpu dari cara pikir universalisme. Ya, Yohanes 3:16. Wah, kita bermata sudah normal kan? Jangan tambah gitu Pak. Lepas sudah kita. Iya, karena begitu besar kasih Theos akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dasar inilah yang mereka mengatakan ini seluruh dunia diselamatkan. Universalisme. Apakah cuma ayat ini yang akan dipakai? Jadi logikanya begini ya. Kalau seluruh dunia diselamatkan, maka kasihan di neraka. Nerakanya ada isi. Toh, iblisnya ada teman. Begitu toh. Kasihan di iblisnya ada teman. Di frasa ketiga kan sudah ada batasan juga. Kenapa? Di frasa ketiga yang ini kan. Supaya setiap orang yang percaya. Iya. Ini
mereka terkadang abaikan ini supaya setiap orang yang percaya. Nah, mereka tambah di sini, tambah sisip yang tak tertulis supaya setiap orang yang mau percaya. Oh, yang mau. Itu dalam debat teologisnya begitu. Nah, tahu orang karang dari mana? Yang mau percaya. Des yang ke neraka itu hanya yang tidak mau percaya. Gitu. Ya toh. Padahal ini kan tidak ada kata yang mau percaya. Tidak ada. Ini kan kalau yang percaya kepadaku tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak semua orang. Nah, kita harus jelaskannya secara biblis. Oke, kita buka ayat pokoknya ya. Efesus pasal 1 ayat yang keempat mulai. Kita akan baca sampai ayat 14 gantian ya. Kita ganti-gantian. Ya. Limited atonement ya. Penebusan terbatas. Nah, ayat ini menjadi ayat pokok bagi kita. Oke, ibu-ibu lebih dulu ayat 4, 2, 3. Sebab di dalam Dia Theos telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak cacat di hadapannya. Iya, bapak-bapak dan yang pria, 2, 3. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Lanjut. Supaya terwujudlah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencananya, rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Terus sebagai penggenapan waktu untuk persatuan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula telah ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Theos yang di dalamnya, di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebenarnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Kita bersama-sama 2, 3. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Theos
untuk memuji kemuliaan-Nya. Beli barang mahal tanpa jaminan itu dongeng sekarang. Dongeng. Ya toh, Ibu Jen. Beli panci paling mahal, Ibu Jen yang tanya ini jaminan berapa tahun? Nah mungkin toh. Saya sedang menyandak bertanya, langsung bilang, Ibu, ini asli. Apa nih kalau ya. Ini asli ini, jaminan seumur hidup. Ya. Jadi semua bahan di dunia ini pasti punya jaminan. Ya. Semua yang bermerek, yang berkelas, yang mahal-mahal tentunya. Yang murah-murah biar dibanting-banting. Oke, kita kembali ke atas. Kita mulai satu-satu ya. Ayat 4. Ya, kita akan perhatikan di sini ya. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, Theos telah memilih kita. Nah, ini kata memilih, ini eklegomai. Pilih. Kalau mak-mak biasa ke tempat cabok, contoh saja cabok supaya tahu. Nah, orang ini sebenarnya cabok, Wak. Cakar bongkar. Manusia berdosa kok, ini cabok. Ya. Jadi kalau mak-mak ke tempat cabok di Karompasan sana atau kita nggak tahu kalau di mana lagi ada, ya. Pilih-pilih, jangan semua tuh cabut mau bawa pulang. Kan pilih-pilih, sesuka hati. Yang masih dipakai menurut ukuran pemilihnya. Sekali lagi memilih menurut ukuran standar pemilih. Ya. Tuhan telah memilih. Ya. Eklegomai. Ini sebelum dunia dijadikan. Kira-kira bagaimana orang ini memahami? Sebelum dunia dijadikan, sebelum penciptaan, Tuhan so pilih. Apa tuh salah? Yang Alkitab ceritakan Adam dan Hawa nanti diciptakan baru jatuh. Tuhan so pilih. Kenapa demikian? Tuhan so pilih sebelum penciptaan. Aneh kan? Jadi coba mari kita membayangkannya. Kan Dia Maha Tahu, Dia merencanakan. Ya, sebelum segala sesuatu diciptakan, Dia sudah tahu ini bagian ini pasti akan jatuh, akan rusak. Nah, yang rusak-rusak ini Dia sudah pilih memang. Saya sederhana. Kan Dia pencipta. Lalu kita protes, tidak boleh Tuhan, tidak boleh. Nanti orang yang pilih sendiri. Rupa sungguh. Alkitab tulis kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Coba kita buka teks Yunaninya. Ayat 4. Ya. Sebab di dalam Dia Theos telah memilih. Itu eklegomai.
Itu auris. Ya, eklegomai. Itu tesisnya apa Pak? Di sebelahnya. Auris indikatif middle. Ya. Auris sesuatu yang sudah terjadi. Tuhan sudah pilih. Indikatif ini suatu bentuk pernyataan bahwa ia memang sudah memilih. Dia sudah pilih. Bukan akan memilih, tetapi sudah memilih. Ya. Sebelum dunia dijadikan, sebelum penciptaan. Jadi silakan protes ya, kalau mau protes langsung jangan naik ke surga. Kalau supaya lebih cepat mau protes ya besok lusa langsung balik dulu. Minta jawab kita semua lebih dulu ya. Semua pulang mau protes. Ya, sebelumnya dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Oke, lanjut. Jadi supili sebelum dunia dijadikan. Ya, di dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh. Jadi Yesuslah pelaku menentukan kita dari semula. Dari semula itu kapan itu? Ya, sebelum dunia dijadikan. Kita kembali ke bahasa aslinya. Ini pelajaran tingkat sesat. Oke. Dalam kasih, ini. Dia telah predestinate. Apa namanya? Predestined. Ya. Ini pro oriso. Coba tunjuk di sini. Nah, pro oriso. Ini. Apa itu limit in advance. Jadi terbatas, membatasi ini tingkat advance yang terbatas. Dia memilih kita, telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus, pelakunya Yesus, untuk menjadi anak-anaknya. Anak-anaknya dia pakai apa? Teknia atau apa nih? Teknon. Ya, adopsi. Menjadi anak-anaknya. Sang. Untuk menjadi anak-anaknya. Ya, anak-anaknya. The blessing is a son, adoption. Nomor 2 nya adoption. Ya. Filiothesia. Ya. Itu. Dia mengangkat kita, mengadopsi kita menjadi anak-anaknya. Ya, anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya, bukan masuk suruh. Dia suka-suka dia. Biar mana mau rajin masuk gereja sampai sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Coba lihat di bawah. Ya. Ini. Di atas. Ya. Ya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jangan Anda pikir karena Anda rajin masuk gereja, lalu Anda diangkat jadi anaknya Anda. Biar yang malas-malas masuk gereja, tapi kalau dia diangkat sebagai anak, ya itu dia punya hak. Orang yang boleh cemburu. Tuhan kita suruh rajin Tuhan.
Masa su begini lama cuma ya. Jadi bukan karena kebaikan kerajinan kita diangkat jadi anak, tapi karena kerelaan kehendak. Tidak boleh protes ya, tidak boleh. Bukan karena kita pemau, juga tidak. Oke, kita lanjut ke bawah. Nah, ke bawah sini supaya lebih gampang kita baca. Oke. Apa? Jadi kalau dia memilih supaya apa? Supaya terpujilah kasih karunia itu. Jadi logika warasnya, kalau kita mau jadi anak-anak karena upaya kita, maka kasih karunia tidak terpuji. Kalau kita berupaya supaya jadi anak, sorong diri supaya jadi anak, maka kasih karunia tidak terpuji. Itu warasnya. Ya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Lanjut. Oke, ini ulangi lagi. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, di dalam Yesus dan oleh darah Yesus, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi pengampunan dosa hanya ada di dalam Yesus dan darahnya. Di luar itunya tidak ada. Makanya darah ini adalah meterai kepemilikan dari Yesus. Pemeteraian tidak dilakukan di dalam baptisan. Kita harus tahu, kita yang belajar, Tolong ya. Tidak ada meterai di dalam air baptisan, tidak ada. Mau percik, mau tenggelam, mau malamise, tidak ada. Baptisan tidak menyelamatkan. Ini darah ini. Kita mendapat pengampunan dosa. Baptisan tidak ada tanda pengampunan dosa. Tidak ada. Baptisan bukan pengampunan dosa. Ya, yang sampai orang bakalai cuma karena mau baptis. Percik salah. Selam salah, di bawah bendera salah, semua salah. Menurut yang benar mana? Ada Kristen juga yang latah dan tidak sedikit pendeta yang latah. Katanya, ini kalau baptisan selam toh, itu baptisan selam itu kan orang-orang aliran karismatik Pentakosta kan makam puji PKK. Betul enggak? Setelah colok, namamu sudah tercatat di dalam kerajaan surga, sudah dimeteraikan. Amin, haleluya. Ramawona. Itu rahmat cuma. Baptisan tidak pernah menyelamatkan siapapun. So itu Yohanes Pembaptis usir pada orang. Kamu keturunan ular biludak. Mau dikira mau datang seorang diri baptis kamu di selamat. Nyanda. Pulang.
caparunun. Asikkanlah pertobatan. Itu yang diperintahkan. Ya. Jadi yang bikin suatu tofore kong menikir mau Islam. Suruh bertobat, nggak mau. Habis baptis, judi jalan terus. Hugel jalan terus, habis baptis. Ya. Nah, ini ya. Sekali lagi kita baca, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan. Pengampunan dosa itu hanya melalui darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada. No, di mana ada itu dong? Ada. Ya ada tertulis. Memang jurus ampun. Berani. Di mana itu? Tolong dicari. Tanpa pengampunan tidak ada tidak ada penumpahan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, coba bahwa di Ibrani 9. Ayat berapa? Ayat 22. Ibrani 22. Ibrani 9. Ke 9. Coba baca. Dan hampir segala sesuatu yang Oke, 2-3. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itu hampir segala sesuatu berarti bukan semua. Iya, iya tentu. Tapi kalau kita bicara penekanannya pengampunan, itu harus darah. Harus darah. Makanya setiap kalau tidak salah setiap tahun itu ada Yom Kippur, peringatan itu harus kita percikan darah di atas tabut perjanjian. Ya, itu. Oke, kita kembali dulu, lanjut dulu. Ya di Efesus ya 1. Oke. Ya, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Oke, ke bawah. Oke. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Lanjut. Sebab Ia telah menyatakan rahasia. Ini rahasia loh, yang dinyatakan kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Lanjut. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang ada di surga maupun yang di bumi. Ya, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dia, Yesuslah, kami mendapat bagian yang dijanjikan kami dan semua kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Theos yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi tidak boleh ada ganggu gugat keputusan, tidak boleh sogok. Ya. Ini pemilihan keselamatan terbatas. Orang yang boleh tuntut patuhan mau gugat apa? Dia memang kerja begitu. Baik ada tapi ini protes-protes yang sampai dicoret. Lanjut.
12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Lanjut, tinggal sedikit lagi. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Ini kebenaran ini apa disebut? Firman kebenaran, aletheia atau yang di kayu sunai. Firman kebenaran, aletheia, firman kebenaran. Ya, ketika kamu percaya dimeteraikan. Ini spragizo, meterai. Ya. Jadi meterai bukan dengan selam atau percik. Meterai apa? Iya, spragizo. Iya. Oleh Roh Kudus ya. Coba di atas. Ya. Ya, dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi dimeteraikan oleh darah itu pemeteraian bersama dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Jadi habis dimeteraikan dengan darah, Roh Kudus masuk dan tinggal. Oleh darah, Roh Kudus masuk dan tinggal. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itu sebenarnya lebih tepatnya by, oleh, atau with. Pak Erik lihat dulu yang bahasa aslinya Pak. Roh Kudus, dengan Roh Kudus. Pneuma. Ya, coba lihat ini bahasa aslinya. Yang apanya Pak? Yang mana nih yang mau The promise Holy Spirit ya, yang dijanjikan. Nah ini kan with toh. Coba ketik sini, klik with-nya apa nih? Ini with saja ada. Ya. Ini dia pakai apa? Hope. Ya, itu kata sana. Oke. Ini kayaknya ada sulit ini. Oke, kita turun saja ke bawah. 18 terakhir. Dan lanjut kita baca, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Theos untuk memuji kemuliaannya. Nah ini disebut jaminan apa ini Pak? Who pledge ya? Ini jaminan ya. Arabon. Ya, Arabon. Jaminan Arabon. Arabon itu seperti begini ya. Pernah dengar itu orang yang dikeroyok oleh para penjahat waktu ada di jalan orang Samaria yang baik hati toh, ya toh. Nah, waktu korbannya dikeroyok, datanglah orang Samaria, membawanya ke rumah sakit terdekat, penginapan, lalu dia kasih jaminan. Ya, ini duitnya, ini jaminan ya, jaminan. Kalau masih kurang, waktu aku kembali, aku akan menggenapinya. Nah ini kata Arabon yang dipakai. Arabon. Des Roh Kudus ini
merupakan jaminan perjalanan hidup kita. Dia akan tetap terus menerus, tidak berhenti. Dia menjamin kita sampai pemiliknya, pemilik kita, Yesus Kristus, datang kembali menjemput kita. Baru tugasnya selesai sebagai penjamin Arabon. Jadi tidak semua orang yang diselamatkan. Ya. Apa tadi kita bilang atonement election. Limited atonement. Limited atonement. Jadi penebusan atau pemilihan yang terbatas, penebusan yang terbatas. Tidak semua orang ditebusnya. Ya, jadi makanya kita menghargai penebusan yang terbatas itu. Jangan sia-siakan. Ya, orangnya lama kok. Cuma berapa? Oke, ada yang mau bertanya? Ibu Rohani, silakan Ibu Rohani. Ibu Rohani semua tolong bertanya. Nah, sebentar di luar sana kalau bilang kasih karunia pilih semua deh rame itu orang. Ada yang kemarin tanya, bagaimana orang tahu bahwa orang sudah dipilih dan diselamatkan? Tahu nggak? Ibu Riri tahu nggak? Ibu Riri dipilih dan diselamatkan. Itu dapat lihat di mana? Dapat lihat di Koning. Ini pertanyaan ini yang bermain, banyak orang yang ragu, banyak orang yang nggak tahu jawab. Apalagi kalau lihat iblis dia tuduh-tuduh, lihat kan masih baca rewet, masih kasihan ya, masih segala macam. Bagaimana ada orang pilihan? Apalagi kalau berhubungan dengan orang pasar terus, kasihan. Di orang pasar itu penuh dengan godaan. Biar mau sabar sampai kilometer lah. Habis kuat. Bagaimana? Kita tahu bahwa kita sudah dipilih. Ketika kita masih tetap percaya. Gimana? Sebelum orang menginjil yakin lu orang berdiri selamat punya Anda. Percaya itu dikarenakan kalau tidak percaya Mulai ya, bapak atur ya. Apa ya? kamu percaya itu cuma dikarenakan percaya ada Bagaimana saudara Kiki? Yakin selamat? Kita percaya Yesus adalah Tuhan. kamu percaya itu kamu Yakin itu terbatas kan? Ya, itu Yakin. yakin dan percaya. Yakin itu baik-baik mah turun percaya. Aduh, ini kalau kayak apa percaya keselamatan bisa hilang, fluktuatif, ini rame ini. Mau menginjil bagaimana? Itu orang pasar bilang seselamat, coba betul-betul. Oh sudah, di mana di pedasar? Dan sama sekali orang yang percaya kita yakin.
Ya, Setiap orang yang percaya buka. Ya, kita kasih terakhir ya. 1 Yohanes 5 ayat 13. Ingat itu 1 Yohanes 5 ayat yang ke-13. Ya. Ini ingat ya, angka 13 ini dong bilang angka mujur sekali. Angka mujur. Jadi mari kita tolong baca baik-baik. Oke, baca ramai-ramai 2, 3. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Theos tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Nah, coba perhatikan di kata tahu. Tahu. Ya, jangan sampai tidak tahu. Harus tahu. Ya. You believe. Ya. The name dia pakai Eido. Ini unik ya. Ini kata Eido ini unik. Ini bukan tahu dalam pengetahuan. Bukan knowledge. Bukan ginosko. Tetapi ditulis ini Eido. Ya. Ini tahu secara berpengalaman terus menerus. Eido. Coba lihat gramatikalnya apa Pak Erik? Perfect verb, perfect subjunctif. Ya. Sudah benar-benar tahu secara paripurna. Kenapa? Karena tahu yang macam begini, tahu dalam berpengalaman sehari-hari. Tahu di dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan sekedar pengetahuan, tahu. Pengetahuan teologi bukan. Ya. Tetapi kalau dibilang itu, seperti waktu Yesus tanya, "Hai Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape?" Petrus jawab bilang apa? Engkau tahu ya Tuhan. Ini pakai eido. Tuhan berpengalaman sehari-hari dan tahun-tahun. Tuhan tahu. Petrus bilang Tuhan tahu. Kita cuma riki-tiki di kasih fileo doang. Kita tidak perlu tambahan teori, tidak perlu. Tuhan tahu karena berpengalaman. Jadi ini artinya ya, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan memiliki hidup yang kekal ini bukan teori, bukan teori teologi, bukan. Kamu yang percaya kepada nama anak Theos tahu dalam pengalaman sehari-hari bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Moga-moga membantu kita untuk tetap bergerak ya. Kalau kita tidak tahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal, betapa malangnya kita akan jatuh bangun, akan fluktuatif. Karena iblis selalu tuding. Lu salah, lu tidak sempurna.
Ya, Kiki, nggak sempurna. Mau bagaimana, mau koprol pun nggak sempurna. Syarat masuk surga harus sempurna. Kiki bagaimana bisa sempurna? Bisa masuk surga? Nggak sempurna. Iya, betul bro. Tapi pengalaman kita dengan Yesus, kita tahu kita punya hidup yang kekal. Boleh begitu, jawab begitu. Boleh. Iya. Benar bro. Apa yang bro ada bilang betul. Kita tidak sempurna. Tapi darah itu adalah jaminan. Tapi bagaimana bro? Kalau tidak ada jaminan darah itu bicara tentang hidup. Artinya kalau tidak ada jaminan hidup dari hidup Yesus sendiri, ya orang ini cuma pakar-pakar ombak. Jangan mimpi orang melihat surga. Jangan mimpi masuk, lihat anda. Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, maka kita menganggap bahwa semuanya sudah tahu. Ya, bahwa kita semua memiliki hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Ya. Penebusan itu terbatas. Bersyukurlah kita ada di dalam penebusan yang terbatas. Karena itulah kasih karunia. Ya, kasih karunia tidak berlaku untuk semua manusia tanpa kecuali, tetapi bagi orang-orang pilihannya, orang-orang yang terbatas yang dipilihnya. Tuhan semua berkati.